Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dr. Kamil MSI, dosen pengampu psikologi kognitif yang saya hormati, teman-teman, Bapak Ibu S3 Pendidikan MIPA Universitas Jambi yang saya hormati. Pada hari ini kita akan membahas landscape memory, yaitu tentang gambar mental, peta, dan proposisi. Percaya atau tidak, ternyata hasil dari penelitian di mana subjek tunanetra ternyata mampu membedakan pohon, bangunan yang berbeda seperti rumah dan gereja, atau berbagai jenis mobil. Nah, pertanyaan kita, bagaimana sih subjek tunanetra tersebut mengkomunikasikan gambaran mentalnya kepada peneliti, yaitu dengan cara menggambar. Nah, gambaran mental yang digambarkan orang buta bisa dilihat pada gambar berikut ini. Misalnya dari kiri ke kanan, ada dua jenis mobil yang berbeda. Nah, kita lihat gambaran mentalnya semakin ke kanan, ternyata memang orang buta bisa menggambar dua jenis mobil yang berbeda. Selanjutnya, kita akan membahas representasi mental. Perhatikan baik-baik gambar yang ada di samping ini. Sekarang, tutupi foto-foto tersebut, jelaskan kepada diri kita sendiri seperti apa rupanya dan suara dua orang ini. Jelas, tidak ada satupun dari orang-orang ini yang benar-benar ada dalam bentuk fisik di dalam pikiran kita. Bagaimana bisa kita membayangkan, menggambarkannya? Pasti kita telah menyimpan dalam pikiran kita beberapa bentuk representasi mental, sesuatu yang mewakili orang ini dari apa yang kita ketahui tentang mereka, karena kita telah mengenal mereka di sebelumnya, baik itu melalui televisi atau melalui sebuah film. Nah, apa yang kita gunakan untuk mengingat selebritis ini, lebih umum kita katakan adalah presentasi ulangan pengetahuan. Karena bentuk yang kita ketahui dalam pikiran kita tentang hal-hal ide peristiwa itu telah tersampai di dalam pikiran kita sebelumnya posisi. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana representasi mental pengetahuan. Idealnya, seorang psikologi kognitif akan senang mengamati secara langsung bagaimana masing-masing dari kita untuk merepresentasikan pengetahuan seolah-olah dia mengambil rekaman video atau serangkaian potret representasi pengetahuan yang sedang berlangsung dalam pikiran manusia. Tapi sayangnya, metode empiris langsung untuk mengamati representasi pengetahuan tidak tersedia sampai saat ini. Bahkan mungkin dalam waktu yang dekat juga tidak akan tersedia. Nah, maka dari itu kita akan mengambil beberapa metode alternatif. Ketika kita meminta orang untuk menggambarkan representasi pengetahuan mereka sendiri dan proses representasi, kita meminta mereka untuk mengungkapkan apa yang mereka lihat ketika mereka memikirkan sesuatu. Misalnya orang itu melihat Batung Liberty, maka kita meminta seorang itu untuk menggambarkan atau mengungkapkan pengetahuannya di benaknya apa yang mereka pikirkan pada saat melihat Patung Liberty tersebut. Oke, kemudian juga kita bisa menggunakan pendekatan rasionalis, di mana bagaimana orang itu merepresentasikan pengetahuan dengan menyimpulkannya secara logis. Maka dari itu kita akan mengingatkan kembali tentang struktur pengetahuan yang telah kita bahas di bab 5, yaitu terdiri dari pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural. Di mana kita tahu pengetahuan deklaratif ini mengacu pada fakta, sedangkan pengetahuan prosedural itu mengacu pada pengetahuan tentang prosedur yang dapat kita implementasikan. Selanjutnya,
dua sumber utama data representasi pengetahuan. Yang pertama itu adalah eksperimen laboratorium standar. Nah, pada eksperimen ini, peneliti tidak langsung mempelajari representasi pengetahuan, karena mereka tidak dapat melihat yang terjadi dalam pikiran orang itu secara langsung. Tetapi para peneliti bisa mengamati bagaimana orang menangani berbagai tugas kognitif yang memerlukan manipulasi pengetahuan yang direpresentasikan secara mental. Kemudian studi neuropsikologis. Mereka mengamati bagaimana otak normal merespon berbagai tugas kognitif melibatkan representasi pengetahuan jika mereka mengamati hubungan antara berbagai defisit dalam representasi pengetahuan dan patologi terkait di otak. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana mengkomunikasi pengetahuan gambar versus kata. Maka pasti terpikir dalam benak kita, mana sih yang lebih baik untuk merepresentasi ide? Dengan kata-kata kah atau dengan gambar? Nah, kita perhatikan. Misalnya ada pertanyaan yang seperti ini. Seperti apa bentuk telur? Maka akan lebih mudah kita mencari gambar telur tersebut dan menunjukkannya kepada si penanya daripada menggambar telur tersebut. Sekarang misalnya pertanyaan, apa itu keadilan? Menggambarkan konsep abstrak seperti ini dengan kata-kata sudah sangat sulit. Apalagi kita akan menggambarkannya, pasti lebih sulit lagi. Maka dari itu, baik gambar maupun kata-kata dapat digunakan untuk mewakili gagasan. Tetapi bentuk representasi yang benar-benar mempertahankan semua karakteristik dari apa yang sedang diwakili itu tidak bisa hanya melalui gambar dan kata-kata. Misalnya kita lihat gambar kucing. Tidak ada kata kucing maupun gambar kucing yang benar-benar menggambarkan bahwa kucing itu memakan ikan, mengeong, dan mendekur saat dibelai. Kata kucing adalah representasi simbolis, yang berarti bahwa hubungan antara kata dan apa yang diwakili itu hanya arbiter. Yang artinya apa yang dilambangkan dengan yang kita lambangkan itu tidak mempunyai hubungan yang secara langsung. Nah, karena simbol itu bersifat arbiter, artinya pada saat penggunaannya, kita itu harus ada aturan tertentu. Misalnya dalam membentuk kata, bunyi, huruf, itu harus ada aturannya menurut aturan. Begitu juga pada saat membentuk kata. Kata-kata juga harus diurutkan menurut aturan. Misalnya, seseorang dapat mengatakan, oh kucing itu di bawah meja. Tetapi tidak, meja itu di bawah kucing. Nah, sekarang, bagaimana gambaran dalam pikiran kita yang kita kenal dengan citra mental? Perumpamaannya, representasi mental dalam hal ini saat ini itu tidak bisa terlihat dan tidak bisa kita rasakan dengan panca indera kita. Dalam pikiran kita, kita sering memiliki gambar untuk objek, peristiwa, dan pengaturan. Misalnya, kita ingat pengalaman pertama ketika kita pergi ke kampus. Apa saja pemandangannya, suaranya, baunya yang kita rasakan saat itu. Mungkin ada orang sedang memotong rumput, kita bisa melihat gedung-gedung yang tinggi, jalan setapak yang ditumbuhi perpohonan. Tetapi kita tidak benar-benar mencium adanya bau rumput, kita tidak benar-benar melihat suatu bangunan itu dengan jelas. Tetapi kita bisa membayangkannya. Gitu kan. Nah, bahkan pecintaan mental itu dapat mewakili yang belum pernah kita alami. Misalnya, bayangkan bagaimana kita merasakan perjalanan menyusuri sungai Amazon. Selanjutnya, kita mental juga dapat mewakili hal yang sama sekali yang tidak ada di luar pikiran orang yang menciptakan citra tersebut. Misalnya, bagaimana penampilan kita jika kita memiliki mata ketiga di dahi kita. Nah, hal inilah biasanya banyak digunakan psikolog di luar kognitif tertarik pada aplikasi mental ke bidang lain dalam psikologi.
Aplikasi tersebut biasanya menggunakan teknik imajinasi terbimbing untuk mengendalikan rasa sakit, memperkuat respon imun, dan sebaliknya untuk meningkatkan kesehatan. Dengan teknik ini, kita bisa membayangkan pantai yang indah, merasa sangat nyaman, sehingga kita bisa membiarkan rasa sakit untuk memudar ke latar belakang tersebut. Atau kita bisa membayangkan sel-sel sistem kekebalan tubuh Anda yang menghancurkan semua bakteri jahat dalam tubuh Anda. Nah, ini bisa juga kita gunakan pada saat kita emosi, misalnya. Kita benar-benar jengkel pada orang itu sudah melakukan kesalahan. Maka untuk mengurangi rasa jengkel tersebut, kita harus membayangkan baik-baiknya orang itu kepada kita sebelumnya. Sehingga dengan kita membayangkan kebaikannya, kita akan melupakan rasa jengkel tersebut dan kita akan memaafkan orang tersebut. Selanjutnya, dalam bentuk apa kita merepresentasikan citra dalam pikiran kita? Yang pertama, menurut pandangan citra yang ekstrim, semua citra dari segala sesuatu yang pernah kita rasakan dapat disimpan sebagai salinan yang persis dari citra fisik. Tetapi secara realistik, untuk menyimpan citra fisik yang diamati di otak, itu tidak mungkin. Karena kapasitas otak tidak memadai untuk tugas seperti itu. Selanjutnya, kita perhatikan saja contoh sederhana yang diselidiki oleh psikologi kognitif. Misalnya, bisakah otak Anda menyimpan gambar wajah Anda? Anda bisa melakukan misalnya bercermin, kemudian Anda memutarkan kepala Anda ke kiri, kemudian memutarkan kepala Anda ke kanan, atau Anda bisa mengomong sendiri di cermin. Nah, setelah itu Anda pergi dari cermin, kira-kira Anda bisakah menceritakan bagaimana bentuk wajah Anda? Selanjutnya, hebatnya, belajar memang bisa berlangsung hanya menggunakan mental image. Sebuah studi yang dilakukan oleh Tartaglia dan rekan-rekan disajikan dengan peserta dengan susunan paralel vertikal dari 3 garis. Yang tengah lebih dekat ke garis luar kanan atau ke kiri. Latihan menggunakan citra mental mengakibatkan peserta lebih sensitif terhadap asimetris ke arah kiri dan arah kanan. Nah, sebuah studi dengan arsitek juga menunjukkan pentingnya citra mental. Jadi mereka diizinkan untuk menggambarkan sketsa pada fase desain awal sebuah proyek yang tidak mempengaruhi hasil desain dan aktivitas kognitifnya. Jika mereka diperbolehkan menggambar sketsa, berarti mereka hanya menggunakan pencitraan mental. Selanjutnya kita akan membahas teori kode ganda atau kita kenal dengan gambar dan simbol secara santai. Nah, berdasarkan teori kode ganda, kita menggunakan kode bergambar dan verbal untuk mempresentasikan informasi dalam pikiran kita. Si Papio konsisten dengan teori gandanya, dia mencatat bahwa informasi verbal tampaknya diproses secara berbeda dari informasi bergambar. Misalnya dalam penelitian, peserta diperlihatkan urutan gambar dengan cepat dan urutan kata-katanya juga. Mereka kemudian diminta untuk mengingatkan kata-kata atau gambar dari dalam 1-2 cara, yaitu cara yang pertama secara acak, sehingga para peserta bisa mengingatkan sebanyak mungkin yang terlepas dari item yang disajikan. Nah, cara yang kedua, para peserta harus mengungkapkan dengan urutan yang benar. Ternyata peserta itu lebih mudah mengingat gambar yang mereka izinkan untuk melakukannya dalam urutan apapun. Jadi ternyata peserta lebih mudah mengingatkan gambar kalau mereka itu tidak harus mengingatkannya secara berurutan. Tetapi ketika mereka harus diminta mengingatkan secara berurutan, lebih mudah mengingat urutan di mana kata-kata disajikan daripada gambar. Hal ini sudah dibahas sebelumnya, karena informasi disajikan secara gambar biasanya secara berurutan dibandingkan secara gambar. Ini menunjukkan bahwa dua sistem yang berbeda mengingatkan kata versus
gambar. Nah, sekarang bagaimana kita mengenal dengan istilah pengkodian ganda? Pada bab sebelumnya, kita bahas di mana mendaftarkan kata yang diingat oleh teman dan keluarga kita dalam sebuah demonstrasi. Jumlahkan jumlah ingatan untuk setiap kata. Jadi misalnya buku, jendela, kotak, dan lain-lainnya, kata itu disimpan dalam posisi yang bernomor ganjil pada daftar. Sedangkan damai, lari, harmoni itu disimpan dalam daftar itu dalam posisi yang genap. Ternyata kebanyakan orang lebih banyak mengingat yang set yang pertama daripada yang set kedua. Karena set yang pertama itu kata-katanya itu lebih konkret dan mudah divisualisasikan. Sedangkan kata-kata yang kedua itu abstrak dan tidak mudah divisualisasikan. Inilah demonstrasi hipotesis pengkodian ganda yang telah dilakukan dengan versi kontemporer. Kemudian kita kembali kepada Lab, Step, and Costley, yaitu melihat dengan mata pikiran. Yang pertama misalnya pada saat orang melihat gambar Mickey Mouse, maka pertanyaannya, apa bentuk telinga dari Mickey Mouse? Gitu kan. Banyak orang melaporkan bahwa telinganya melingkar. Nah, ini artinya pencitraan mental itu bergantung pada hal tersebut. Kita bisa melihatnya dengan mata pikiran. Dan digunakan tidak hanya untuk mengingat informasi. Seringkali yang belum terpikirkan sebelumnya, seperti bentuk telinga hewan pengerat ini, tetapi juga dalam bentuk berbagai penalaran. Nah, misalnya pada saat ingin berpergian, biasanya ibu-ibu itu pada malam harinya mengemas, ada ransel, kemudian ada tas, ada koper bag, gitu kan. Kemudian kita harus memikirkan bagaimana agar barang-barang tersebut ini bisa dimuatkan dalam bagasi. Jadi walaupun itu belum dilakukan, tetapi kita sudah bisa memvisualisasikan, kita sudah membayangkan bagaimana nanti barang-barang ini kita pindah, kita kemas, akan masuk sebuah bagasi. Gitu kan. Walaupun kita belum akan meletakkan barang-barang ini bagasi. Tetapi pada saat kita mengemas, kita sudah membayangkan nanti posisi ranselnya di mana, posisi koper bagnya di mana, posisi tasnya di mana, kira-kira seperti apa, itu sudah dibayangkan oleh representasi mental yang ada dalam pikiran kita. Kemudian, bagaimana kita menyimpan pengetahuan sebagai konsep yang abstrak, kita kenal dengan teori proposisi. Maka kita harus mengenal dulu, apa itu sih proposisi? Gitu kan. Proposisi itu adalah hubungan antar elemen, hubungan elemen subjek, dan elemen dari atau objek. Bisa kita lihat bagaimana kita menggunakan proposisi. Jadi proposisi ini bisa mewakili berbagai jenis hubungan. Misalnya, jenis hubungan yang pertama adalah tindakan. Representasi dengan kata-katanya, berarti seekor tikus menggigit kucing. Menggigit ini merupakan sebuah aksi dari tikus yang merupakan tindakannya, sedangkan kucing ini merupakan objeknya. Kemudian hubungan atribut, misalnya tikus berbulu, berarti karakteristik permukaannya berbulu, sedangkan objeknya adalah tikus. Kemudian posisi spasial. Seekor kucing ada di bawah meja. Ini hubungan yang vertikal antara meja dan kucing. Kemudian kita bisa juga hubungan antara kelas atau kategori. Kita tahu bahwa seekor kucing ini adalah binatang. Nah, berarti keanggotaannya itu adalah binatang, sedangkan kucing ini merupakan anggota dari binatang tersebut. Nah, sekarang kita akan membahas keterbatasan mental. Kita lihat gambar mental yang ada di gambar atau di layar. Pada saat kita melihat secara sekilas, gitu kan, pada saat kita melihat secara sekilas, maka orang berpikir gambar ini terdiri dari beberapa jajaran genjang. Kita misalkan jajaran genjang yang pertama, ini adalah gambaran jajaran genjang yang pertama. Kemudian
Ini adalah gambaran jajaran genjang yang kedua. Kemudian ini adalah gambaran jajaran genjang yang ketiga. Oke. Nah, mereka bisa membayangkan ada terbentuk 3 jajaran genjang. Tetapi ketika ditanyakan, apakah jajaran genjang ini adalah bagian dari gambar keseluruhan atau membentuk gambar-gambar keseluruhan, mereka tidak mampu menjawabnya. Dan ada juga yang berpendapat ini adalah bintang Daud yang kita kenal, yaitu ini adalah 2 segitiga yang tumpang tindih, segitiga yang satunya adalah terbalik. Nah, selanjutnya gambar mental menjadi ambigu. Seperti gambar A, kalau kita lihat dari kiri atau dari depan, ini adalah mulut bebek. Kalau dari kanan, seperti telinga kelinci. Gambar B, ini adalah kepala elang, tetapi yang dari belakang ini adalah ekor angsa. Misalnya gambar C, kalau kita lihat seperti siput, tetapi bisa juga orang melihat ini seperti kuping gajah. Gitu kan. Nah, kemudian kita lihat pengaruh label semantik. Jadi yang semantik pernah kita bahas pada bab selanjutnya, yaitu dengan pemaknaan kata atau pemaknaan huruf. Nah, ternyata dari gambar-gambar ini, label semantik itu jelas mempengaruhi citra mental. Seperti yang ditunjukkan di sini, gambar yang berbeda berdasarkan citra mental objek yang diberikan dengan label semantik verbal yang berbeda. Jadi kalau kita lihat contoh yang pertama, label semantiknya yaitu dengan gambar yang berbeda, mempunyai pemaknaan yang verbal yang berbeda. Seperti ini tirai di rumah jendela. Nah, seperti ini adalah berlian. Jadi perhatikan gambar di samping. Manakah dari gambar di samping yang menunjukkan rotasi yang akurat dari gambar sebelah kiri? Nah, rotasi balik dalam bidang gambar yaitu pada gambar A, ini rotasi 2 dimensi yang berlawanan atau searah dengan jarum-jarum. Sedangkan gambar B itu juga rotasi dalam ruang 3 dimensi. Sedangkan gambar C, ternyata peserta diperlihatkan bentuk pengecoh. Yang kita tahu bahwa bentuk rotasi ini bukan dari rangsangan asli. Jadi gambar yang dirotasikan ternyata tidak sama dengan gambar aslinya. Itu bisa kita perhatikan di sini. Nah, kemudian peserta diminta untuk memberitahu apakah gambar yang diberikan merupakan rotasi atau bukan dari rotasi stimulus yang aslinya. Jadi, kalau peserta tidak sadar, dia akan menjawab bahwa yang bagian C ini bisa jadi rotasi ini adalah rotasi dari gambar yang asli pada bagian C. Padahal ini gambar yang sebelah sini bukan gambar yang asli pada bagian C. Oke, selanjutnya kita akan melihat waktu respon untuk rotasi mental. Jadi kita lihat pada grafik ini, ternyata waktu respon untuk pertanyaan rotasi mental dari gambar yang menunjukkan hubungan linear dengan sudut rotasi. Hubungan ini dipertahankan apakah rotasi dalam bidang gambar atau tidak. Oke, selanjutnya bagaimana kita memperbesar gambar mental atau persekalaan gambar. Misalnya kita akan melihat sebuah rak buku yang besar yang ada di rumah kita atau di dalam gedung. Nah, kemudian berdirilah sedekat mungkin dengan rak buku sambil menjaga bahwa semua yang ada di rak buku itu bisa terlihat. Sekarang kita akan membaca tulisan yang terkecil, misalnya tulisan yang terkecil yang ada pada buku ini, yang ada pada rak buku. Tanpa mengundang pandangan kita, apakah kita masih bisa ketika kita melihat buku yang kecil ini,
kita bisa melihat gambar rak buku secara keseluruhan. Kemudian, dapatkah kita membaca judul-judul yang ada pada rak buku ini secara kejauhan? Nah, bergantung apa yang kita mau lihat. Kalau kita mau melihat tulisan yang kecil-kecil, maka kita akan memperkecilkan citra mental kita. Tapi kalau kita akan lihat secara besar, berarti kita harus memperbesar apa yang kita lihat. Jadi pada saat kita ingin melakukan skala pada gambar itu tergantung dari apa yang mau kita lihat. Kemudian selanjutnya pemindaian gambar. Nah, di sini ada gambar gajah, ada gambar kelinci, dan ada gambar lalat. Sekarang lihatlah kelinci dan lalat pada gambar di samping. Jadi ini ada gambar kelinci dan ada gambar lalat. Tutup mata kita dan bayangkan dalam pikiran kita, kemudian imajinasi, lihat hanya lalat. Tentu tepatnya itu adalah bagaimana kepala lalat. Apakah kita akan memperhatikan, meluangkan waktunya untuk memperbesar? Maka secara rinci, pasti kebanyakan orang ini akan memperbesarkan gambaran mental ini untuk melihat objek dari lalat tersebut secara dekat. Nah, sekarang kita akan melihat kelinci dan gajah. Jadi kelinci dan gajah dalam pikiran kita. Selanjutnya tutup mata kita. Kita akan melihat gajah saja. Kita melihat semakin dekat. Gitu kan. Apakah pada saat kita ini, kita tidak dapat melihat kelinci. Kita hanya melihat semua gajah. Nah, jika kita kebanyakan orang, tentu kita hanya menemukan gambar gajah yang tampak memenuhi ruangan gambar tersebut tanpa kita melihat seekor kelinci. Nah, kemudian otomatis kalau kita mau melihat seluruh gajah, maka kita akan memperkecilkannya lagi. Selanjutnya kita kenal dengan pengabaian representasi. Yang maksud pengabaian representasi rasional ini, seorang diminta untuk membayangkan sebuah adegan, kemudian menggambarkan setengah dari adegan yang dibayangkan. Meskipun kedua jenis pengabaian ini sering terjadi bersamaan, mereka biasanya terjadi secara independen. Jadi, di sini Peru dan Zaproli menggambarkan kasus seorang wanita yang tidak menunjukkan bukti pengabaian spasial saat berjuang dengan tugas-tugas yang membutuhkan produksi citra mental. Dalam studi yang lain, sebuah arai dideskripsikan kepada pasien yang menderita pengabaian representasional. Ketika presesial mengingat arai tersebut, mereka tidak dapat menggambarkan bagian kiri. Demikian pula subjek dengan pengabaian representasional disajikan dengan gambar, mereka dapat menggambarkan seluruh gambar. Namun ketika dihapus, mereka diminta menggambarkan dari memori, ternyata mereka gagal menggambarkan bagian kiri. Nah, dalam suatu adegan, biasanya pengabaian mental hadir itu hanya ketika sudut pandang yang diberikan. Misalnya ketika kita hanya minta menggambarkan dapur, maka kita akan membawakan gambarnya secara akurat. Tetapi ketika kita diminta menggambar dapur dan lemari, gitu kan. Nah, di sini seolah-olah terjadi pengabaian mental. Gambar kita bisa jadi nggak fokus. Dalam artiannya, sebegitu banyak apa yang diminta kepada kita, maka biasanya itu akan terjadi pengabaian. Kita hanya ingat pada salah satu objek yang ada saja. Objek yang lain bisa dilupakan atau diabaikan. Bahkan mungkin objek-objek itu bisa terabaikan semua, tidak bisa tergambar akurat dalam pikiran kita. Ya, terima kasih. Itulah yang bisa saya presentasikan. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.